Hai Indonesia, pada video kali ini kami akan membahas tentang ragam bahasa yang terdapat di Indonesia di mata dunia luar. Ikuti terus channel kami dengan cara mensubscribe dan like video ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Di Indonesia kita tercinta terdapat 37 provinsi dengan 93 kota, 415 kabupaten, dan sekitar 17.000 pulau. Dengan begitu, Indonesia mempunyai banyak beragam bahasa di setiap daerahnya. Kita mempunyai sekitar 718 bahasa daerah. Meskipun tidak semua pulau kita tidak berpenghuni, sebanyak itulah bahasa yang ada di Indonesia. Dan bahasa kita disatukan dengan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Di video sebelumnya kita ada membahas tentang asal-usul masyarakat Indonesia. Bagi yang belum menonton, akan kami taruh linknya di deskripsi. Singkatnya, kita berawal dari diciptakannya Nabi Adam hingga berlabuhnya Nabi Nuh, lalu umatnya Nabi Nuh membentuk beberapa kelompok dan berpencar ke berbagai penjuru bumi, termasuk juga ke Indonesia. Beberapa kelompok di Indonesia berpencar lagi ke setiap daerah dan terbentuklah kerajaan dan invasi dari orang-orang luar. Dari proses yang sangat panjang itulah terbentuknya adat budaya kita, termasuk bahasa daerah kita. Kami tekankan lagi bahwa kita bukan berawal dari manusia purba. Manusia purba adalah teori pemikiran yang dikemukakan Darwin. Teori Darwin ini banyak diragukan kebenarannya karena hanya sekedar asumsi dari buah pemikiran seseorang. Saya juga bingung kenapa teori ini dijadikan bahan pembelajaran kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Padahal itu hanyalah asumsi dari buah pikir seseorang. Apa yang sebenarnya diinginkan Indonesia tentang generasi kita selanjutnya? Kita mengayomi Pancasila dan sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan kami percaya bahwa kita berawal dari terciptanya Nabi Adam. Jika ada adik-adik yang menonton video ini, jika ada mata pelajaran yang mengajarkan teori ini, pelajari saja teori tersebut, tapi jangan dipercayai. Dan jika ada guru-guru yang menonton video ini, ketika ada mata pelajaran yang mengajarkan teori Darwin tersebut, tolong tekankan dan ingatkan terus kepada murid-murid Anda bahwa itu hanya sekedar teori dari buah pemikiran seseorang. Terima kasih. Maaf jika video ini sedikit melenceng, karena kami pada saat pembuatan naskah ini, kami sedikit greget dan terbawa suasana. Lanjut. Kelompok masyarakat itu, atau kita sebut saja nenek moyang kita, dalam waktu yang lama bermukim di setiap daerah di Indonesia, hingga membuat kerajaan-kerajaan dan adanya invasi dari pihak luar. Dari proses dan waktu yang sangat lama itulah terciptanya yang kita sebut saja adat istiadat, termasuk juga bahasa di setiap daerahnya. Meskipun di negara kita mempunyai 718 bahasa, kita disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Lalu setelah dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia, baru bisa disahkan sebagai bahasa negara Indonesia. Karena pada saat bahasa itu lahir, kita belum berbentuk sebuah negara yang merdeka. Maka disahkan dan dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kita merdeka. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu dan sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung antar kepulauan di Nusantara. Bahkan juga dulu sempat bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa penghubung antar kepulauan di seluruh Asia Tenggara. Ada banyak sekali bahasa di daerah kita, sekitar 718 bahasa. Apakah bahasa daerah kita diajarkan dan termasuk kurikulum pembelajaran di daerah kita masing-masing? Jika tidak, tolong minimal pelajarilah bahasa di daerah kalian masing-masing. Jangan sampai bahasa daerah kita dilupakan dan diklaim oleh negara lain. Dengan begitu banyaknya bahasa yang ada di Indonesia, bisa dibilang bahasa itu merupakan identitas dan ciri khas seseorang bagi masyarakat Indonesia.
Itu belum termasuk logat kita, meskipun ada beberapa daerah mempunyai bahasa yang sama, tetapi bertutur dengan logat yang berbeda-beda. Jika kita berbicara dengan seseorang, meskipun kita belum kenal dengan orang tersebut, kita bisa menerka bahwa lawan berbicara kita berasal dari daerah mana. Kami meyakini bahwa setiap bahasa dari daerah kita lama-kelamaan semakin berkurang. Kata per kata akan mulai menghilang dalam bahasa daerah kita. Saran dari kami, cintailah bahasa daerah kalian masing-masing, pelajarilah. Jika di perantauan kalian terdapat kawan yang berasal dari daerah yang sama, berbicaralah menggunakan bahasa daerah kalian. Jangan malu jika orang lain tahu bahwa kalian berasal dari mana, karena itu bukanlah sebuah aib. Banggalah dengan diri kalian. Berbeda itu bukan berarti kalian aneh, tapi kalian itu unik. Di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Khusus untuk anak perantauan kami kutip dari salah satu pepatah Indonesia. Pepatah tersebut bisa dibilang adalah merupakan salah satu budaya kita juga. Yang artinya jika kita tinggal di daerah lain, maka hormatilah adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, subscribe, like, comment, and share. Dan tonton juga video kami sebelumnya. Terima kasih.